Ya, shalom, selamat pagi. Kembali kita beribadah dalam mesbah doa pagi kita, mencari wajah Tuhan. Dalam pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara, kita letakkan semua beban-beban, segala apapun yang ada, yang hari ini kita boleh rasakan, mungkin pergumulan, mungkin dalam kesesakan hari ini. Mari saudara, kita percaya ada kekuatan Tuhan Yesus yang akan memberikan kita boleh kuat hari ini. Namun biarlah pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia yang sebelumnya kita diberikan kekuatan yang baru. Dan hari ini tanggalkan semua. Mari saudara, beban-bebanmu kepada Tuhan Yesus, letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari saudara, saat ini kita akan membangun mesbah doa bagi kita, mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini kami bersama dengan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, baik jemaat-jemaat kami GBFA City maupun jemaat-jemaat ibadah live streaming yang mengikuti ibadah mesbah doa pagi. Biarlah Roh Kudus dimanapun mereka berada, di dalam rumah mereka, keluarga mereka yang saat ini sedang menyiapkan diri mereka untuk bekerja, sekolah. Namun biarlah Tuhan Yesus, kami minta biar kekuatan baru menyertai setiap anak-anak Tuhan, sehingga pada saat mereka mempersiapkan diri mereka hari ini, biarlah mereka mengutamakan Engkau Tuhan, yaitu mencari wajah Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan sumber kemenangan. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang kami dahului Tuhan, karena Engkaulah kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudara, kita nyanyikan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagaimana ada, ku hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kami boleh ada hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami mau sembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oke, lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
hebat bagiku. Mari terus mengangkat tangan kita sambil memuji Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari kita berserah pada Tuhan selamanya. Kau ajaib bagi, terus mari kita memuji Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan berserah padamu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau selamanya hebat bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami. Kau hebat bagiku. Amin Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terus mengangkat wajah kita kepadanya. Haleluya. Terus katakan Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Amin Bapa. Kau hebat bagi kami, Kau ajaib bagi kami. Ada kami sekarang ini Tuhan, karena kemurahan-Mu kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Ku mau mengangkat tangan dan mengangkat wajahku, memuji dan menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau layak disembah. Engkaulah kekuatan hidupku. Terimalah segala pujian kami, terimalah segala doa kami ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Syukur kami berikan, terima kasih kami berikan padamu. Terima kasih Bapa, inilah segala persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah penyembahan kami lewat pujian, lewat penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami mau membalas kebaikan Tuhan. Tuhan menolong hidup kami setiap hari. Kami diberikan kekuatan, kemenangan untuk menjalani hidup. Kami boleh ada karena kemurahan-Mu Bapa, bukan karena kekuatan kami boleh kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini boleh menjadi pujian yang kami naikkan, sembah yang kami naikkan menjadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh rasakan lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan mengurapi kami, dan kami diberikan kekuatan untuk kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tak mau lepas dari-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Hanya Yesus kekuatan kami. Kami mau nyanyikan pujian ini bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang dengar saat ini, pagi hari ini. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami, inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku.
bagaikan ranting yang kering. Bila kami lepas jauh darimu, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur kami yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan bagi kami. Ada bersamamu Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila kami lepas darimu, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup. Mari sekali lagi nyanyikan saudara. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering. Bila kami lepas jauh darimu, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, amin ya Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kami mau katakan Kaulah pokok anggur kami, firman Tuhan yang benar. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Sekali lagi saudara kita katakan, Kaulah pokok kami yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau alaskan doa ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, terambil di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ya. Temanya adalah pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani, ya. Kita akan baca di dalam Markus 4 ayat yang ke-26, mulai ayat yang ke-26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun.
dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan di sini berbicara tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Ya, saudara, benih itu adalah firman Tuhan. Ya, orang yang menaburkan benih itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan tanah itu berbicara tentang hati manusia. Benih itu akan tumbuh di tanah yang baik. Ya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya di dalam Markus 4 ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, benih itu tumbuh di tanah yang baik. Ya, itulah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, yang menyambut firman. Ya, saudara mendengar dan menyambut firman, lalu ia berbuah. Ya, saudara, bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani sampai akhirnya berbuah? Ya, buah berbicara tentang mengalami perubahan hidup. Ya, saudara, yang pertama adalah pertumbuhan rohani terjadi melalui firman Tuhan yang ditabur di tanah yang baik. Ya, saudara, pertumbuhan rohani terjadi melalui firman Tuhan yang ditabur. Ya, saudara, firman Tuhan bagaikan benih. Ya, apabila firman Tuhan ditabur atau disampaikan oleh pembawa firman Tuhan, maka saudara, benih itu akan tumbuh di tanah yang baik. Ya, tanah yang baik berbicara tentang orang-orang yang memiliki hati yang baik. Ya, hati yang subur, hati yang lembut. Ya, saudara, benih itu akan tumbuh di tanah hati yang lembut. Ya, saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 saya akan bacakan di sini. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21, ya. Demikianlah firman Tuhan, ya, di 21 bagian ke B, ya. Saya akan bacakan. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, terimalah firman dengan lemah lembut. Ya, dengan hati yang lembut. Ya, yaitu hati yang mau menerima firman Tuhan. Apapun firman Tuhan disampaikan, baik dia menegur, ya, baik itu mengingatkan, baik itu mendidik saudara dalam kebenaran, apapun itu firman Tuhan yang disampaikan, saudara terimalah dengan lemah lembut, ya, dengan hati yang lembut. Ya, jangan kita menolak. Ya, karena apabila kita menerima dengan hati yang lembut, maka firman itu akan tumbuh di tanah hati yang lembut. Ya, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, ya, terimalah firman dengan lemah lembut,
yang tertanam di dalam hatimu, ya. Firman itu akan tertanam di tanah hati yang lembut, ya. Jadi pertumbuhan rohani terjadi melalui firman Tuhan yang ditaburkan, ya. Saudara, di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan, ya. Setiap kali saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, tentunya dengan hati yang terbuka, maka kerohanian saudara akan bertumbuh, iman saudara akan bertumbuh, ya. Sehingga kita semakin hari saudara semakin dewasa, ya, didewasakan oleh firman Tuhan, ya. Hal yang kedua, ya, tadi dikatakan pertama pertumbuhan rohani terjadi melalui firman Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan yang ditabur. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kerohanian kita semakin bertumbuh, ya. Tentunya di tanah hati yang baik, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan rohani terjadi melalui suatu proses, ya. Apa yang firman Tuhan tadi katakan di dalam Markus, bahwa pertumbuhan itu pada saat benih itu ditabur, ya, kemudian benih itu dengan sendirinya, ya, apabila benih itu jatuh di tanah hati yang baik, maka benih itu sudah mulai bertumbuh, mulai bertunas. Tunas itu semakin tinggi, kemudian dia mulai, saudara, ya, berbulir, dan pada akhirnya bulir itu dipenuhi dengan isi, ya, itulah saudara berbutir, dan pada saat butir itu semakin matang, dia berbuah dan siap untuk dipanen, ya. Saudara, inilah proses, ya, terjadi, ya, saudara, pertumbuhan rohani terjadi melalui suatu proses, ya, suatu proses, ya. Jadi tidak terjadi secara instan, tetapi melalui suatu proses, ya. Saudara, bila kita terus, ya, bertekun di dalam firman, bertekun di dalam doa, serta kita menjadi pelaku firman, saudara, dengan sendirinya rohani kita akan bertumbuh, ya. Saudara dan saya harus bertekun di dalam firman, ya. Nah, saudara, pertumbuhan rohani itu, ya, akan menghasilkan perubahan hidup, ya. Buah itu berbicara tentang perubahan hidup, ya. Saudara, bila kita bertekun terus di dalam firman, di dalam doa, saudara, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka rohani kita akan bertumbuh, ya. Kita akan mengalami perubahan hidup dari hari ke sehari, ya. Hal yang ketiga adalah pertumbuhan rohani terjadi dengan menyingkirkan semua penghalang, ya, dari pertumbuhan rohani tersebut, ya. Jadi saudara, pertumbuhan rohani itu terjadi dengan kita menyingkirkan semua yang menghalangi pertumbuhan tersebut, ya. Saudara, apakah yang menghalangi pertumbuhan rohani kita? Saudara, di ayat sebelumnya di dalam Markus tadi, Markus pasal yang keempat, saudara, kisah tentang perumpamaan tentang penabur benih, ya, saudara, yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah hati yang dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Hati yang dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh sementara kita berdoa tetapi kita berdoa dengan kekhawatiran. Firman Tuhan katakan kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Saudara, sebelum kita
menerima firman dengan hati yang percaya, kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Saudara, kekhawatiran itu bagaikan semak duri yang menghimpit benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh, ya. Saudara, kemudian yang kedua adalah tipu daya kekayaan, ya. Saudara, hal yang kedua adalah jangan biarkan hati kita dikuasai oleh tipu daya kekayaan, ya. Saudara, tipu daya kekayaan itu cenderung, saudara, kekayaan itu mengikat hati kita sehingga rohani kita tidak bertumbuh atau kurang bertumbuh, karena hati kita melekat kepada harta dan bukan melekat kepada Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa harta yang kita miliki ini hanyalah bersifat sementara, ya. Kelak pada saat Tuhan memanggil kita, maka harta yang kita miliki semua akan kita tinggalkan, ya. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita tidak boleh melekat hati kita kepada harta kekayaan. Dikatakan itu menipu daya, ya. Itulah benih yang jatuh di tengah semak duri, ya. Saudara, semak duri berbicara tentang kekhawatiran hidup. Yang kedua adalah berbicara tentang tipu daya kekayaan, ya. Kekayaan itu menipu kita, membutakan kita, sehingga saudara, orang bisa berbuat apa saja untuk mendapatkan harta ataupun kekayaan ataupun uang, ya. Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang, ya. Saudara, uang itu adalah sebagai alat, ya saudara, dan jangan uang itu yang menguasai hidup kita, sehingga hati dan pikiran kita itu dikuasai olehnya, sehingga firman Tuhan yang kita dengar tidak bertumbuh, ya, terhambat pertumbuhannya dan akhirnya terhimpit dan mati, ya, sehingga hidup kita tidak berubah. Walaupun saudara dan saya mendengar firman, namun kita tidak memberi hati kita kepada Tuhan, ya. Tidak ada kerinduan atau kurang ada kerinduan untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Saudara, tidak ada kerinduan atau kurang ada kerinduan untuk kita mengalami perubahan hidup, ya. Nah, saudara, inilah penghalang-penghalang yang menghalangi proses pertumbuhan, ya. Kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, kemudian firman Tuhan katakan juga keinginan-keinginan kita atau hawa nafsu kita, ya. Demikian juga saudara, kenikmatan hidup, gaya hidup hedonisme, ya, mencari kenikmatan itu di dalam dunia ini, ya. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini akan segera lenyap, ya. Biarlah hati kita tidak berada di sana, ya. Kita akan dengarkan lagu pujian, dan biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan, ya. Sebagaimana tadi saudara, pujian yang kita naikkan, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpamu, ya. Bukan harta yang mengikat kita, ya, yang menguasai hati kita, tetapi biarlah kasih Tuhan yang boleh menguasai hidup saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan yang melekat di dalam hati saudara dan saya, sehingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan.
Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Saudara, biarlah hati yang lapar haus akan Tuhan senantiasa ada di dalam batin kita, sehingga hati kita tidak melekat oleh dunia ini. Hati kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Hati kita tidak dikuasai oleh tipu daya kekayaan. Hati kita tidak dikuasai oleh berbagai keinginan atau hawa nafsu di dalam hatimu. Hati kita tidak dikuasai oleh kenikmatan hidup dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh Tuhan tertanam dalam hati kami, di tanah hati yang lembut, sehingga Tuhan, hidup kami terus diubahkan dari hari ke hari. Iman kami semakin bertumbuh, dan lewat iman kami yang semakin kuat, semakin bertumbuh, hidup kami menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan lewat iman kami yang terus bertumbuh, kami akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bertekun di dalam firman, yang bertekun di dalam doa, yang bertekun untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mualaskan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau buka jalan, dan Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Setiap aktivitas kami sehari-hari, sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Baik kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang berdagang, Tuhan, kami yang studi, sepanjang hari ini penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah ya Tuhan, sehingga perdamaian boleh terjadi, sehingga tidak banyak lagi timbul korban jiwa ya Tuhan, dan yang mengalami kesusahan dan sengsara oleh karena hawa nafsu, oleh karena peperangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Tuhan terjadi hujan pertobatan bagi jiwa-jiwa, sehingga penuaian jiwa-jiwa itu boleh kami alami Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mualaskan doa mengucap syukur. Saudara, angkatlah hati dan terima firman Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.